tingkat pemahaman mahasiswa kalau menurut saya selama PJJ itu lebih rendah daripada kelas biasa. Oh jelas. Lebih rendah karena yang jelas pertama kita tuh lebih dimudahkan untuk skip kelas. Apalagi nggak ada absen kayak kalau kita di FSR kan ada absen ngetap KTM, sekarang nggak ada. Nah terus ketika kelas online pun dosen nggak bisa dengan maksimal menyampaikan materi yang dimau. Kalau di kelas gua biasanya tuh ada dosen yang mereka bawa kayak semacam prototipe atau apa biar mahasiswa bisa contoh lihat langsung ini loh prototipenya. Kalau sekarang kebanyakan dosen enggak, mereka ya hanya menyampaikan materi lewat PPT lalu disampaikan dengan verbal biasa. Nah di situ kalau gua pribadi merasa tingkat pemahaman gua lebih rendah daripada kelas offline biasa. Nah terus sama diskusi antar teman berkurang. Gini, biasanya ketika gue lagi kelas dan ada materi yang cukup sulit, gue bakal diskusi sama teman. Kalau ketika kita ketemu di kampus, bro, gue nggak paham ini, ajarin dong. Nah, saat itu juga gue bisa langsung belajar. Permasalahannya karena sekarang online, semuanya serba online, gue nggak tahu materi. Terus gue ngechat orang nih sama teman, bro, gue nggak tahu materi ini, ajarin dong gitu. Dia belum tentu on. Iya. Dan penyampaian penjelasan melalui chat itu kurang nangkep, komprehensifnya masih kurang Jelas gitu. Nah, iya kurang jelas. Makanya itu saya merasa ketika PJJ ini diskusi sama antar teman itu menurun drastis sih. Masih ada, tapi nggak seintens ketika di kampus. Sekarang di kampus dia bisa langsung ketemu, ajarin langsung jelas. Kalau sekarang kita harus chat ataupun teleponan. Mungkin saya ingin buka dari luar dulu nih Pak, kupas dari luar dulu. Kan sekarang kita lagi masa pandemi. Oke. Dan tentunya itu berdampak sekali di seluruh aspek sosial, terutama yang menyangkut pendidikan. Bapak Henry sendiri kan merupakan orang-orang yang terjun di dunia pendidikan Pak. Ya. Kalau boleh tanya, Pak, terkait dampak pandemi ini di bidang pendidikan. Oke. Jadi yang pertama langsung kepada pendidikan, pasti KP anak-anak keganggu, kerja praktek masih keganggu. Kemudian yang kedua mungkin pas mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, kalau dia harus ngambil data di suatu industri pasti itu akan terganggu. Kalau proses pembelajarannya insya Allah karena itu internal ya itu kita bisa lakukan seperti biasa, hanya metodenya yang berubah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah karena tadi saya juga bilang bahwasanya dana pendidikan di FTUI, saya ceritakan kepada Anda, UI itu memang statusnya kan PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Artinya kita punya unsur otonominya. Akan tapi tanah ini masih punya negara. Sehingga akibat dari itu pemerintah masih ada campur tangannya. Tangan dalam arti memberikan dana ke UI, jadi otonominya tidak 100%. Tapi hanya 24%. Jadi kalau misalnya itu dalam bentuk gaji PNS-nya, dosen dan sebagainya itu masih dikasih sama pemerintah. Berarti yang sisanya berapa? 24% itu kan berarti sisanya itu masih banyak lah ya, 66 lah ya. 66 itu harus dicari berapa tadi? 24. Jadi 76% harus dicari sendiri. Nah, sumber pemasukan perguruan tinggi ini uangnya dari mana? Sementara kontak kinerja dekan sama rektor itu fakultas harus mencari uang sendiri juga. Selain dari mahasiswa. Nah, itu persennya 50%. Jadi kalau di Fakultas Teknik itu kita dari SPP mahasiswa itu 100 miliar lah setahun. Nah, yang lain harus dicari. Itu kayak di mesin itu ada P2M, kalau di tingkat fakultas itu ada sisi IT yang mengatakan itu adalah mesin uangnya juga untuk pendidikan FTUI. Kemudian ada lembaga teknologi. Nah, itu harus juga kalau tadi dari mahasiswa 100 miliar
mereka harus 100 miliar dapatnya. Nah, itu kan dalam bentuk konsultasi, dalam bentuk pengujian laboratorium yang memang ada berbayar. Nah, karena kondisi kayak gini ya mau tidak mau pasti akan turun. Jadi kalau ditanya dampaknya ya kira-kira seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, mungkin yang paling terdampak itu adalah di bidang yang praktikum ya Pak, yang harus praktik secara langsung. Betul. Sedangkan mungkin untuk yang pendidikan secara teori dapat dialihkan untuk e-learning saja. Ya, walaupun itu juga punya permasalahan tersendiri, pasti nanti saya cerita. Ya benar sekali Pak. Nah, saya malah jadi penasaran nih Pak. Kira-kira apakah mungkin kita kembali untuk melaksanakan KBM secara offline di kampus seperti sebelum ada pandemi ini? Oke, jadi memang proses pendidikan sebenarnya tadi yang pertama strategi FTUI pertama tadi saya sampaikan itu memang kita sudah pengen mengarah kepada online. Karena itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia kan, tapi di dunia seperti itu. Untuk mengejar ketertinggalan, FTUI sendiri sebenarnya udah pengen lari ke arah situ. Nah, tapi pada waktu itu 2018 itu sangat susah merubah proses pendidikan yang model teaching ke learning ini susah minta ampun. Ada sangat berbeda sekali. Learning itu termasuk di dalam adalah online. Nah, kebetulan bukan kebetulan dalam arti positif. Siapa yang menginginkan adanya COVID kan pasti nggak ada. Begitu Februari kemarin COVID atau awal Maret itu COVID masuk, maka kita juga mau tidak mau di satu sisi saya gembira gitu ya, gembira karena cita-cita yang pengen online itu bisa kecapean. Bayangin 1,5 bulan itu langsung berubah. Walaupun wujudnya kayak gimana nanti saya akan ceritakan gitu ya. Tapi itu berubah. Jadi ya, nah memang kalau di UI sendiri kepinginnya kita adalah blended learning karena memang di Fakultas Teknik itu tidak semuanya bisa di online kan. Anda bisa bayangkan praktikum misalnya tadi contohnya skripsi yang memang menggunakan peralatan lab itu kan nggak bisa diganti dengan virtual semuanya gitu ya. Jadi praktikum virtual itu sense-nya pasti nggak akan didapat. Kalau contohnya misalnya mengencangkan baut, kalau di virtual kan gitu ya, cuma gitu aja. Tapi kan tangan kita kan nggak bergerak, jadi susah sebenarnya untuk yang pakai motorik gitu ya. Nah, jadi kepinginnya sebenarnya blended learning. Blended learning itu adalah 60%, 40%. 60% memang masih di kampus, 40% adalah online. Atau mungkin kebalikannya. Akan tapi kalau Anda katakan mungkin nggak kita kembali ke semula. Kayaknya memang kita nggak akan kembali ke semula tapi palingnya kembalinya ke yang blended learning tadi. Tapi memang UI sekarang kan masih mengikuti karena kondisinya nih ya, kondisinya emang belum memungkinkan ya, memang mau tidak mau sudah disampaikan oleh pimpinan UI dan oleh pemerintah juga bahwasanya sampai akhir Desember kita akan online terus. Kasihan deh lu. Maksudnya kasihan tuh, Anda nggak bisa bersosialisasi dan sebagainya pastinya. Kalau gitu. Jadi kalau menurut Pak Henry sendiri memang mungkin dari efek pandemi ini sendiri berdampak untuk pendidikan kita ke depannya nggak bisa lagi kembali ke semula yang kita ketahui, yaitu offline terus gitu Pak, ke kampus terus. Karena dari FD sendiri kan ada rencana ya Pak untuk melaksanakan sistem e-learning secara mandiri. Iya. Nah, Pak tadi kan Bapak bilang kita mungkin ke depannya bakal melaksanakan yang tadi namanya blended learning ya Pak, di mana 60% sama 40% tersebut. Nah, hal tersebut itu berpengaruh sama perubahan sistem penilaian ya sih Pak selama PJJ ini dari kemarin-kemarin atau mungkin ke depannya, dan mungkin ada perbedaan tertentu gitu Pak, atau bahkan jaminan gitu terhadap mahasiswanya gitu. Oke, gini. Jadi memang kemarin jadi dari awal Maret semester yang masih kita jalani ini, karena belum selesai kan semester kita ini. Walaupun perkuliahan udah selesai, tinggal skripsi segala macam, tapi saya anggap belum selesai. Nah, ini memang kan semua di luar kendali kita. Jadi yang tadi saya katakan, di satu sisi saya senang banget berubah 1,5 bulan kuliah bisa online. Mau online-nya pakai
yang bisa pakai Zoom, yang mau pakai sinkronus, asinkronus, yang nggak bisa masih pakai email atau bahkan pakai WA, terserah lah pokoknya. Itu online, dalam arti tidak tatap muka. Memang kesulitannya adalah sebenarnya kita belum siap sebenarnya. Cuman karena dipaksa oleh kondisi maka kita harus siap. Bayangin BRP dalam dalam perkuliahan itu ada yang dengan SAP dan segala macam itu harus dirubah. Kemudian ujian juga harus berubah. Jadi memang saya rasakan sekali. Saya beberapa kali saya bicara sama ketua-ketua departemen dan ini juga message dari UI. Tolong deh dalam kondisi online kayak gini. Ini tolong diperhatikan, jangan nanti karena dosennya khawatir terhadap yang tadi Anda tanyakan validitas atau penilaian segala macam misalnya, sehingga dikasih tugas banyak banget. Nah itu tugasnya banyak banget tuh karena gimana caranya gue nggak ngasih ujian, katanya gue kasih tugas aja deh. Nah sebenarnya metodenya ada untuk kayak gitu. Dari misalnya ujian ya kita ujian. Mungkin sistemnya Anda bisa model kalau multiple choice itu diacak langsung sama sistem atau mungkin pakai face recognition dan sebagainya supaya mohon maaf saya nggak yakin itu terjadi di masa FTUI akan tapi nggak dikerjakan sama orang lain dan sebagainya. Dan itu harus dipersiapkan. Nah sekarang memang FTUI lagi mempersiapkan hal-hal semacam itu supaya tadi pertanyaan tentang validasi dan sebagainya. Kan tapi memang semester ini message saya adalah ke teman-teman dosen, ayo kita mau tidak mau harus melakukan online, akan tapi dengan keterbatasan. Jangan sampai merugikan mahasiswa. Atau juga jangan juga nanti ada mahasiswa yang komplain, Pak, saya jadi nggak pinter dengan model kayak gini. Tapi memang mau tidak mau kita dipaksa untuk siap dengan model yang semacam ini. Kira-kira kayak gitu tuh. Oke, nah tadi kan Bapak menyebut validitas nih Pak, validitas dari nilai. Nah, hal tersebut itu sebenarnya mempengaruhi dari standar integritas si FTUI atau bahkan si UI-nya sendiri nggak sih Pak? Harusnya tidak. Jadi tidak itu jadi istilahnya mau pakai BJJ, mau pakai non BJJ yang itu harusnya kan standarnya harusnya sama, standar penilaian sama, capaian pembelajaran harusnya sama juga. Hanya memang karena kemarin semester ini kita belum mempersiapkan dengan baik, maka ya mungkin dirasa kurang, mungkin ya terjadi. Tapi kalaupun kurang tidak boleh merugikan mahasiswa. Kalau semester sekarang misalnya 30%, semester depan harusnya naik dong 75% lah. Sehingga semester depannya lagi nanti udah 100% itu valid. Ya, tadi itu sebenarnya merupakan pertanyaan terakhir dari bidang pekerjaan, tapi secara luas gitu ya Pak. Sekarang kita bakal masuk ke segmen berikutnya yang tadi seperti saya jelaskan, yaitu segmen personal. Di segmen personal ini kita lebih bertanya secara personal pendapat dari individu Bapak sebagai dekan FTUI ini sendiri. Kalau gitu enaknya kita bahas dari yang nyentrik nih Pak. Oke. Sebenarnya efek pandemi itu kan begitu luas. Di luar pendidikan ada yang terdampak secara finansial nih Pak. Mungkin ada juga yang masih berkecukupan selama pandemi ini, ada juga yang semakin terpuruk kondisi ekonomi keluarganya, sehingga mempengaruhi mereka untuk mengikuti kelas secara online tuh Pak. Yang paling utama tentunya adalah masalah kuota, masalah jaringan ya Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Dan juga apakah dari Bapak sendiri sebagai seorang dekan FTUI memiliki suatu bentuk keringanan untuk mereka terdampak, Pak? Ada. Kemarin Anda rasakan nggak bahwasanya ada bantuan pulsa untuk mahasiswa 100 itu dalam 2 minggu. Saya pokoknya kalau saya kesulitan duit saya tinggal track ke alumni aja. Alumni ngapain aja lu? Gue minta duit dong. Untuk apa? Untuk pulsa mahasiswa. Dari mana Pak? Ya lu kumpulin aja dari teman-teman lu gimana caranya gitu kan. Jadi kayak model waktu saya jadi ketua lo rampok aja dalam tanda kutip gitu ya. Itu pada bisa main golf, kenapa nggak bisa kasih gue 1 juta? Kenapa? Ada 1 orang. Lo main golf 2 juta gitu kan misalnya. Nah ini alhamdulillah kemarin dengan approach yang istilahnya menurut saya ya saya adalah saya seperti ini dan tidak bisa dirubah gitu ya. Modelnya kayak gini. Itu kemarin dalam 2 minggu aja dapat 130 atau 100 berapa tuh juta itu. Dan itu digunakan untuk pulsa para mahasiswa. Nah memang kalau dilihat seperti itu, ini memang FTUI tidak selalu tidak menutup mata untuk hal-hal semacam. Kemudian akan tapi di satu sisi juga saya nggak mau pengen
yang rasa mampu jangan minta juga dong. Jadi kan katanya kita gotong royong. Emang gotong royong tuh enak diomongin, kan tapi dikerjakannya susah tuh. Nah, jadi ya gotong royong di antara Anda para mahasiswa itu saling bantu membantu, termasuk biaya pendidikan. Nah, tapi memang kalau Anda katakan, Pak, semester depan tolong Pak direduce jadi 50% semuanya. Ini deh, kalau memang misalnya orang tua Anda tidak mampu dan bisa dibuktikan dengan jujur, itu insya Allah nanti saya model Robin Hood, gue minta duit lagi deh ke tempat lain. Nah, alhamdulillah juga pemerintah juga ternyata kemarin saya dengar, kebetulan saya masih ketua wilayah tengah untuk Forum Dekan Teknik se-Indonesia. Ketua umumnya adalah Prof. Nizam. Ini menginformasikan bahwasanya 4,1 triliun ada dana dari pemerintah untuk membantu biaya operasional pendidikan mahasiswa yang tidak mampu. Yang tidak mampu loh, jadi tolong yang mampu nggak usah lah. Nah, sulit kalau dikatakan oke, langsung dibikin kebijakan umum dipotong 50%. Wah, kacau tuh. Tadi kan saya udah bilang perguruan tinggi ini sebenarnya kita PTNBH, kita emang ada dana dari SPP, kemudian ada dana yang dari konsultannya Fakultas Teknik atau dosen mencari uang. Untungnya nanti untuk mensubsidi juga pendidikan itu sebenarnya. Tapi saya sepakat sekali, memang kondisi semacam ini pastinya akan berpengaruh kepada ekonomi. Tapi kalau memang harus dibantu, maka itu kan ayo ada gerakan dari Iluni FT juga, kalau Gojek atau segala macam lebihkan, kasih tip dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya FTUI dan alumni itu selalu membuka mata untuk hal-hal semacam itu tadi Anda tanyakan, kesulitan pulsa dan sebagainya. Bahkan tadi saya bilang saya mau bikin acara live, judulnya masih belum fix gitu ya. Intinya memang tahun ini kita FTUI itu ulang tahun yang ke-56, jadi udah setengah abad lebih kan. Harusnya kan sudah. Nah ini saya mau bikin judulnya live concert from FTUI. Itu duitnya targetnya 2 miliar. Itu yang nentuin siapa? Gua sendiri. Jadi dengan satu perhitungan yang sederhana, pokoknya harus dapat, itu masih ada di papan board saya, itu masih ada pokok target 2 miliar. Gimana caranya? Ya nanti kita bikin live concert, paling enggak nyumbang deh. Alumni FTUI itu ada 30.000 loh. Kalau 30.000-nya ngikut, nyumbang 50.000 satu orang atau 100.000 dengan tontonan yang harapannya bisa membangkitkan rasa kebersamaan, gotong royong di antara kita, cinta terhadap alma mater, kan harusnya nothing lah 50.000 atau 100.000 yang mampu gitu kan. Nah itu Anda kalikannya 100.000, 30.000, 3 miliar. Uangnya untuk apa? Untuk beli pulsa kalau emang membutuhkan. Oh, jadi kalau dapat disimpulkan ST ini merupakan fakultas yang sekiranya sangat-sangat memperhatikan kesejahteraan ya, Pak. Amin. Terbukti dari langkah yang Bapak ambil ketika pandemi ini, Bapak udah langsung memikirkan, kita harus menyediakan supply untuk e-learning mereka gitu. Ya. Jadi mereka pun cukup terbantu untuk yang membutuhkan, Pak. Apalagi? Ya, kan di masa PJJ seperti ini kan kita bisa dikatakan dalam tanda kutip dosen dengan mahasiswa itu sedang bereksperimen lah ya Pak, dengan bagaimana cara pembelajaran yang efektif gitu dan tetap bisa melakukan transfer ilmu seperti kegiatan belajar tatap muka gitu. Nah, bagaimana sih menurut Bapak ketika harus melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan platform yang mungkin ada mahasiswa yang masih asing atau mungkin dosen juga masih belum menguasai sepenuhnya platform tersebut gitu Pak. Nah menurut Bapak gimana, ada tips-tips atau mungkin pendapat Bapak tuh gimana sih biar pembelajaran dan KBM-nya itu terlaksana secara efektif gitu Bapak? Terlepas daripada COVID sebelumnya di 2018 itu saya sudah, karena memang sudah mencanangkan BI Kuadrat dengan 4 strategi. Itu saya sudah mendata sebenarnya. Karena strategi yang keempat tadi adalah penerapan IT yang kental ada di FTUI. Nah itu permasalahannya itu ada kalau saya bicara dosen ya, kalau mahasiswa menurut saya dicolek sedikit aja dia udah lancar lah. Nah, tapi permasalahan yang besar ada di dosen sama karyawan. Dosen itu kalau umurnya di atas 45 kayak saya juga, itu pasti ada gaptek tuh. Boro-boro
untuk masuk ke Zoom dan sebagainya. Kalau sekarang sudah jago. Nah, ini pasti susah untuk beradaptasi. Jadi dosennya sendiri susah beradaptasi. Sehingga kemarin saya minta tolong ke wakil dekan 1, di mana ada manajer akademik, tolong bikin training, tolong bikin panduan segera. Bentar dikirim pakai Zoom, pakai WA segala macam. Panduan yang gampang. Kalau mau ngajar tuh modelnya yang sinkronus, yang asinkronus segala macam tuh kayak gimana. Jadi bikin tayangan semacam itu, kirimkan ke seluruh dosen. Kemudian yang kedua, buka training setiap hari Sabtu. Jadi offline, karena untuk online masih susah dia, jadi offline. Kemudian saya minta kepada ketua departemen, tolong dosen muda membantu dosen-dosen yang senior, man to man, saya bilang. Man to man marking, kayak main bola aja lu. Nah itu, ya benar. Ya, jadi kayak misalnya di mesin, Pak Arif, Anda pegang siapa? Saya pegang Pak A sama pegang Pak B. Kemudian Radon, Anda pegang siapa? Pegang itu kita lakukan itu. Itu pun sebenarnya nggak mudah. Nah, jadi kalau tadi Anda tanya, bagaimana upaya-upaya untuk nanti bisa baik dalam proses pengajaran, memang maksudnya harus lebih siap. Memang susah. Terus terang saya yang udah umur 59 gini, ngajar tuh kalau nggak ada papan tulis gue gak enak. Yang kalau bisa tuh papan tulis yang ada di ruangan itu dioret-oret semuanya, saya akan oret-oret. Kalau ketemu sama mahasiswa secara fisik itu ngobrolnya enak. Kalau yang ini kan gambar. Misalnya lu gue colek dikit itu gak bisa gitu kan. Gambar ini colek gimana caranya. Dan itu memang tapi kita sudah harus ke arah sana gitu ya. Harus berubah. Nah ini tinggal bagaimana kita mempersiapkan yang lebih baik lagi, membiasakan sebenarnya. Nah habis itu nanti pasti ada kreatif, inovasi harus muncul. Jadi ngomong di depan layar komputer, ini kayak orang bego nih, kan nggak asik gitu sebenarnya. Iya nggak? Jadi ya susah sekali. Ini juga mahasiswa ngerasa seperti itu. Akan tapi ternyata lebih efektif gitu ya, walaupun dengan segala kekurangan karena belum biasa dan belum mendapatkan cara yang belum ngeklik lah kita. Jadi kuncinya adalah ya upaya sedih udah, dan ini tidak akan henti-hentinya terus sampai jadi ini kerjaan kita sekarang agak-agak sedikit tambahan dan berubah sekarang. Nah, gimana caranya merubah proses pembelajaran ini secara cepat. Berarti sebenarnya FTU ini sangat adaptif gitu ya Pak, dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin tidak terduga kayak pandemi ini gitu loh. Ya, sebenarnya itu yang Anda harus juga tidak boleh sesali. Kenapa Anda pilih Fakultas Teknik dan Departemen Teknik Mesin? Karena memang ya kita dilahirkan, didikan kita di FTU itu ya seperti itu. Kita selalu harus siap sedia payung sebelum hujan. Jadi harus adaptif. Kalau bilang tadi ada adaptif, benar sekali. Jadi memang kita mau tidak mau harus seperti itu. Oke, kalau tadi kan kita berbicara fokusnya lebih ke arah pembimbingan dosen lah, Pak. Sekarang kita mau membahas mungkin tentang dari mahasiswanya nih, Pak, sebagai orang-orang yang istilahnya ditransfer ilmu lah oleh si dosen-dosen ini. Nah, gimana tuh yang Anda rasakan? Mungkin kalau saya sih pribadi cukup sih, Pak, cukup efektif karena ini mungkin banyak pertanyaan juga. Bohong. Saya mah alhamdulillah fokus Pak, fokus saya. Fokus, alhamdulillah. Cuman kalau menurut gue sih nggak asik sebenarnya. Gimana caranya nggak bisa main kartu di kantin Pak? Kalau belajar gini doang, karena banyak ngantuknya saya Pak pastinya. Cuman kan sebenarnya nggak ngantuk karena dikit-dikit video gue matiin, makan kan bisa sebenarnya. Kalau di kelas nggak bisa makan. Ini kan kita mungkin saya dan juga Bapak udah paham betul lah ya Pak, mungkin nggak semua mahasiswa itu di rumah kondisi atau situasinya mungkin ada yang kurang mendukung atau mungkin menyebabkan mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak fokus mungkin karena ya tadi situasi tidak mendukung atau mungkin motivasi belajarnya yang kurang gitu Pak. Jika mungkin mereka jadi males-malesan atau ya apalah mungkin belajar dari kasur sambil ngantuk dan semacam lah gitu lah. Dari Bapak sendiri ada pendapat nggak sih Pak atau mungkin tanggapan atau mungkin bahkan tips-tips untuk mahasiswa-mahasiswa ini biar mereka kembali termotivasi gitu loh Pak untuk belajar meskipun dari rumah dengan situasi kondisi yang ya terkadang mendukung terkadang tidak gitu Pak. Ya.
Jadi ini himbauan dan memang harus kita kerjakan. Saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa bahwasanya kita itu negara dengan pendidikan yang memang kalau menurut saya kita masih tertinggal. Kita harus segera nguber. Waktu 100 tahun Indonesia itu kan jatuhnya kira-kira 4, jadi ya kira-kira nggak lama lagi lah. Itu akan terjadi nanti di masa Anda. Kalau kita nggak bisa mempersiapkan Anda dengan cepat dan dengan baik, ini tentunya kita akan rugi. Keuntungan demografi Indonesia di mana punya orang masyarakat dengan usia produktif tertinggi di dunia, itu nanti akan terjadi di Indonesia 2035. Nggak lama lagi kan 2035. Tahu gue masih ada apa enggak? Tapi kalau Anda insya Allah kan masih ada. Gitu. Kalau Anda sekarang umur berapa 2035 tuh Anda udah istilahnya udah pasti akan jadi GM, udah jadi presiden direktur. Nah itu kalau nggak ngajarin. Nah kecepatan bagaimana caranya mau tidak mau memang harus terlepas daripada kondisi saat ini. Memang kita sudah harus siap dengan perubahan seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya message yang saya ingin sampaikan kepada semua mahasiswa. Mau tidak mau kita harus sana. Kenapa lu main game kok bisa asik gitu ya? Kalau main game bisa asik gitu ya, bisa fokus. Kenapa kalau pelajaran nggak bisa jadi fokus? Jadi cuma kalau Anda ingat, waduh, memang kita harus ngober ketertinggalan, maka lama-lama nanti akan bisa fokus. Memang ini tinggal masalah waktu saja, karena memang kita sudah terlampau biasa dengan model yang konservatif tadi. Ke depannya kan harus berubah. Yang kita emang belum siap untuk berubah. Tapi saya yakin lah, anak-anak Indonesia itu anak-anak cerdas. Itu sudah saya buktikan pada waktu saya dapat kesempatan sekolah ke luar negeri, mungkin yang lain-lain juga seperti itu. Ada aja akal. Cerdik gitu ya, anak Indonesia itu cerdik. Cerdik itu tidak hanya pandai loh, akan tapi penuh dengan kreativitas. Hanya memang kalau tidak diarahkan kreativitasnya jadi negatif gitu kan. Tapi saya yakin sekali bahwa saya anak-anak Indonesia itu sebenarnya hebat-hebat. Dan tentunya dengan perubahan ini ya harusnya tidak lama-lama. Tidak lama. Memang butuh waktu. Paling nggak setahun atau 1,5 tahun kita harusnya lancar lah. Kalau tadi kan kita bahas dari sisi mahasiswa. Nah kalau sekarang saya ada yang nanya nih Pak. Jadi mereka mengeluhkan bahwasannya ada dosen di matkul yang mengajar para mahasiswa DTM yang dirasa kurang interaktif dan juga kurang aktif saat e-learning ini. Apakah kalau dari Bapak sendiri, Bapak tahu tentang hal itu dan juga tahu tanggapannya gimana? Namanya juga gue tahu.